Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Melanjutkan pada sesi kedua ini, Bapak akan menjelaskan tentang kelas dan objek pada Kotlin. Jadi pendefinisian kelas pada Kotlin itu seperti ini. Jadi kelas, nama kelasnya apa, lalu ada kelas header-nya apa, lalu ini isinya ya. Kelas header itu judulnya misalnya apa, lalu ini isinya. Biasanya kalau nggak ada ini nggak apa-apa, langsung ke isinya. Di kelas body. Contoh di bawah ini adalah kelas sederhana di mana dia membuat satu kelas namanya myClass ya, dengan fungsi yaitu menyetak tulisan "You are the best learning website name". Nah, name-nya digunakan ditampilkan variabel dari yang ada di sini, yaitu variabelnya bertipe string yang dideklarasikan bertipe string dan sifatnya private dan isinya adalah tutorial point. Maka pemanggil atau penggunaan kelas ini adalah sebagai berikut. Jadi dia membuat suatu objek, ya objeknya ini langsung masuk di kelas ya. Jadi file itu variabel yang tidak berubah atau variabel apa ya? File itu variabel, aduh saya lupa L-nya ya. Jadi file itu variabel kalau di Java itu final ya. Kalau di sini apa ya L-nya saya lupa. Tapi ini variabel yang tidak bisa diganti-ganti isinya. Nah, ini obj itu nama variabelnya, lalu myClass buka kurung tutup kurung ini berarti dia membuat objek ini sebagai objek dari kelas myClass. Jadi myClass itulah suatu kelas yang harus diimplementasikan ke objek. Objek ini menggunakan myClass sebagai sifat-sifatnya. Sehingga objek ini akan bisa menggunakan apapun yang ada di myClass. myClass punya ini apa namanya? Punya metode atau punya fungsi mengeprint ya, print me. Sehingga di sini begitu dia sudah didefinisikan obj sama dengan myClass tutup kurung buka kurung, maka di sini langsung obj titik print me buka tutup kurung. Sehingga di sini hasilnya nanti misalnya you are the best learning website name tutorial point. Bisa kita coba ya, ini kita coba ya ke sini. Ya, kita coba di sini dan bisa. Paste. Oke, kita jalankan. Nah, itu. You are at the best learning website name tutorial point. Ya, jelas ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ada kelas bersarang. Jadi kelas dalam kelas. Nah, ini ya, coba lihat. Kelas outer, kelas nested. Jadi kelas ini ada di dalam kelas outer. Bagaimana penggunaannya? Coba kita lihat di sini ya. Jadi fun main R ini adalah fungsi utamanya atau entry point. File demo sama dengan outer nested ini adalah variabel lokal ya, lokal kayaknya ya. Variabel lokal demo berarti dia bersifat tetap dan tidak bisa dipakai yang lain ya. Maaf, variabel yang tetap tidak bisa dirubah isinya ya. Isinya adalah variabel demo ini isinya adalah outer.nested buka kurung tutup kurung .foo. Jadi kita lihat ya, dia menggunakan outer di sini dengan titik nested berarti menggunakan kelas nested ya, di mana nested ini menggunakan mereferensikan apa metode foo. Apa isi foo? Yaitu welcome to the tutorial point. Nah, jadi ini modelnya gini, langsung demo ini langsung dijadikan objek dari nested dan kelas sekaligus. Kita coba, boleh juga hasilnya kita seperti apa. Harusnya hasilnya seperti ini, welcome to the tutorial point. Hasilnya harusnya seperti itu. Hasilnya harusnya seperti itu, kita lihat.
Kita lihat hasilnya harusnya seperti itu. Nah, tulisannya welcome to tutorialpoints.com ya. Ini dari mana? Dari sini ya, isinya full itu ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Inner class. Ketika nest class digunakan sebagai inner, maka dia akan dipanggil sebagai inner class. Jadi nested class itu bisa kita jadikan sebagai inner class. Ini seperti contohnya. Ini kan class outer, ini nested class, tapi kita nyatakan sebagai inner class. Inner class, ada class inner, maka manggilnya nanti harus seperti ini. File demo outer.nested.foo print demo. Outer ya. Kalau di sini outer titik nested buka kurung tutup kurung titik foo. Kalau sini outer buka kurung tutup kurung titik nested buka kurung tutup kurung titik foo buka kurung tutup kurung ya, print demo ya, sama ya, print demo demonya di print sama ya, print demo. Welcome music. Nah, di sini welcome musicnya ngambil dari variable private-nya kelas outer ya. Welcome music. Kalau di sini enggak, di sini dia bikin sendiri nested-nya. Di sini ngambil yang di atasnya. Welcome message, ambil ini. Ya. Jadi ya sedikit berbeda ya caranya. Caranya sedikit berbeda. Coba kita jalankan. Hasilnya harusnya sama ya. Welcome to tutorial.com. Tapi caranya berbeda, dia menggunakan inner class. Ya. Ini tadi ya. Ini memang perlu latihan ya supaya bisa terbiasa bagaimana penggunaan inner class, nest class ya. Tapi yang jelas di sini penggunanya langsung di atas ini langsung print demo. Ya, demonya udah ngambil nilai di sini dulu. Ya. Ambil di sini nilai dari class outer nested. Ya. Baru di print demo. Oke. Kemudian kalau ini inner class jelas, kalau ini anonymous inner class. Ada inner class, ada anonymous inner class. Apa perbedaannya? Jadi ini merupakan sepertinya perbaikan ya. Disebutkan sebagai konsep yang baik dan cantik dibilangnya. Pretty good in concept yang membuat the life of a programmer very easy. Jadi membuat kita sebagai programmer jadi lebih mudah. Whenever we are implementing an interface, the concept of anonymous inner block comes into picture. Konsep creating an object. Jadi konsepnya adalah membuat objek of interface using pada interface menggunakan reference object runtime yang dikenal sebagai kelas Anonymous. Contohnya ini ya. Jadi kita lihat contoh aja langsung. Pertama adalah kelas entry point-nya, bukan ini. Pertama fungsi entry point. Fun mail array string. Oke, dia array variable programmer human, object human. Ya, variable programmer nama variabelnya. Kemudian
variable programmer titik 2 human. Di nama programmernya ada tipe human, dimana sini objeknya langsung juga tipenya human. Ya, objek tipe human, override thing, jadi masuk ke fungsi yang ini fungsi thing, isinya adalah I'm example our name is inner class. Program thing, nah ini, jadi human itu adalah kelas dari interface ya. Kelas interface ciri-cirinya adalah tidak ada metode ya. Thing, tidak ada metode, tidak ada isinya. Jadi hanya thing, bukan untuk mudah isinya interface. Mirip-mirip seperti Java. Nah, di sini digunakan ya programmer itu sebagai tipenya human. Human di sini maksudnya kelas interface. Ya, jadi programmer itu disifati sebagai human, kemudian objek titik 2 human. Jadi objek titik 2 human ini membuat instan dari interface override thing. Jadi override ke thing, creating interface of human ini membuat instan dari interface. Ini ya, buat instan dari interface. Jadi ini membuat objek dari interface. Caranya gini. Programmer tidak human sama dengan objek human. Kemudian di sini override thing. Overriding the thing method. Ya, jadi kasih metode. Karena di sini di human tuh belum ada metode ya. Isi metodenya apa? Print I'm example news inner class. Udah kan? Setelah itu tutup. Lalu di sini pada bagian masuk di fungsi mainnya ketik programmer.thing. Ya, jadi programmer.thing. Programmer ini sudah punya sifat thing. Thing itu apa? Sifat metode atau prosedur pada override thing. Pada programmer.thing pada interface human programmer.thing. Jadi ini bagian dari bagian metode pada interface human. Jadi programmer.thing dipanggil. Interface human fun spasi thing. Jadi ini ada fungsi thing. Jadi fungsi thing ada di dalamnya. Jadi ini bukan fungsi pada interface human ya. Ini fungsi pada interface human. Ini karena kelas human ada disifati oleh programmer sehingga programmer.thing. Sehingga apa yang terjadi? Ya, programmer itu .thing berarti programmer mengambil fungsi atau mengoverride fungsi ini. Berarti ini maaf ya. Jadi thing yang di sini tuh thing yang ini bukan yang ini. Jadi ini thing pada awal kelas interface karena kelas interface harus ada metodenya, lalu di sini di override ya. Override jadi print ini adalah isinya. Sehingga otomatis kalau ini dijalankan programmer.thing dia akan menjalankan nih I am an example of autonomous inner class. Coba kita jalankan ya.
jalankan. Ada keliru ya. Nah, kita coba ya, tutup aja. Sudah. Lalu ini kita copy, tekan sini. Oke, coba kita lihatkan. Oh, sebentar. Apa nggak mau ya? Object is not abstract and doesn't implement abstract member public abstract function. Ternyata tidak jalan ya, tidak jalan. Nah, kalau lihat dari codingnya udah benar ya. Ini yang kelas, tapi dijawab variable programmer is never used as body. Expecting as body. Oh iya, ini ya salah. Nah, sekarang mudah mau kita jalankan. Nah ini ya, I am example of this. Oke ya, jadi karena tutupnya masuk di sini, jadi komen ya. Ini udah saya pindah ke bawah. Oke, jadi ya, jadi jelas ini penggunaan dari kelas apa interface ya, human ya. Oke, nah ini ada lagi tipe alias, tapi ini itu tidak begitu ya. Alias adalah properti dari Kotlin compiler. It provides a flexibility of creating a new name of an existing type. Jadi dia bisa menyediakan fasilitas untuk membuat nama baru dari tipe yang ada. Contoh ini ya, type alias node set sama dengan set network node. Type alias file table k sama dengan mutable map k, mutable list file. Jadi dia bisa menyediakan berfungsi sebagai apa nih? It provides the flexibility of menyediakan kemudahan dalam membuat nama baru dari tipe yang ada. Jadi, tipe yang ada node set diganti ini tipe yang ada network node ya, ini ganti jadi node set. Tipe yang ada mutable file, mutable map k, mutable file list jadi file table k ya. Ini implementasinya seperti apa nanti kita lihat deh. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan kelas pada bahasa Kotlin. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.